udah nanya nih ya Pak, perbedaan Rumah Jurnal dan Semnas. Nah, apakah semua jurnal yang ikut Semnas ini akan terdaftar di Rumah Jurnal? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Boleh ya kita bahas nih Pak. Kepo ya Pak ya? Kepo ya. Jadi seperti tadi saya katakan, bahwa peserta ini kan beragam sekali, variatif gitu kan ya. Ada yang mengirimkan artikel yang kualitasnya biasa saja, ada yang bagus banget. Nah, jadi nanti best paper, paper terbaik itu nanti yang akan diarahkan untuk diterbitkan di Rumah Jurnal. Sementara yang lain, maka akan kita arahkan untuk diterbitkan di proceeding. Jadi memang agak beda nanti jalurnya untuk yang best paper sama yang artikel yang tadi itu ya. Itu. Jadi tidak bisa semuanya masuk ke Rumah Jurnal. Karena tadi Rumah Jurnal ini terbatas banget space-nya. Karena juga di-publish-nya tuh secara berskala ya Pak. Berskala ya. Jadi dipilihlah yang paling terbaik. Nggak bisa sembarang jurnal bisa di-publish di situ. Ya seperti gelas inilah kan space-nya kan terbatas. Begitu dia penuh ya udah selesai. Tapi kalau seminar ini nanti space-nya gede banget. Cakupannya lebih luas ya Pak. 200 langsung dipublikasikan. Itulah kenapa kita juga di Semnas itu harus dicek lagi biar bobotnya sesuai. Bener. Di review lagi ya. Betul sekali ya Laras. Ya. Lalu nih Pak, seperti yang kita tahu ya, kan semua mahasiswa nih kalau nerbitin jurnal di Semnas ini akan mendapat LOA ya Pak ya? Oh iya. Letter of Acceptance. Ya. Nah, itu sebenarnya LOA ini kegunaannya itu apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Jadi gini, khusus untuk teman-teman mahasiswa di Stikomenter Studi, memang ada ketentuan bahwa mahasiswa ketika mengikuti sidang itu kan harus mendaftarkan artikelnya ke Rumah Jurnal. Nah, pada saat mendaftarkan ke Rumah Jurnal, hanya ditampung saja oleh Rumah Jurnal itu. Misalnya, ada yang mendaftar atau ada yang mengirimkan artikelnya di internal kita. Tadi saya katakan ada 3 Rumah Jurnal. Ada pula yang mengirimkan ke kampus lain. Misalnya di Telkom University atau di Untar University atau yang lain, itu boleh silakan. Tapi dari Rumah Jurnal itu mereka belum memperoleh Letter of Acceptance, artinya surat pernyataan bahwa ya artikel Anda akan dipublikasikan. Nah itu belum mereka, karena memang belum tentu dipublikasikan, karena mereka punya tim reviewer sendiri. Nah jadi banyak mahasiswa di internal kita ini yang kebingungan nih. Sidang udah selesai, LOA belum diterima, sehingga nanti kalau buru-buru mau melamar kerja belum bisa dapat ijazah. Untuk bisa mendapatkan ijazah harus dapat LOA. Nah oleh karena itu, Stikomenter Studi menyediakan Semnas ini sebagai way out, sebagai jalan keluar, membantu mahasiswa supaya cepat dapat LOA. Jadi nanti setiap artikel yang masuk di Semnas, baik dari mahasiswa internal, Stikomenter sendiri, maupun dari luar, ketika dipublikasikan malah langsung semuanya dapat LOA. Nah, LOA itu bisa dipakai untuk mengambil ijazah, keperluannya yang di kampus, kemudian untuk ijazahnya bisa dipakai untuk melamar kerja dan sebagainya. Wah, berarti Menarik banget ya. Iya. Memang sangat membantu ya Pak Banget. Semnas ini. Karena bener loh, saya serius. Kalau untuk memperoleh LOA di Rumah Jurnalnya paling cepat itu 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan paling cepat. Paling cepat, paling lama. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang hampir setahun nggak dapat LOA. Memang nggak pasti. Setiap Rumah Jurnal itu beda-beda. Nah maka di tengah situasi yang mungkin untuk teman-teman mahasiswa membingungkan, ya inilah Semnas ini bisa menjadi way out, ya jalan keluar supaya semuanya bisa dapat LOA. Jadi teman-teman, Keren kan? Iya, teman-teman dikasih peluang nih untuk mendapatkan LOA, dipermudah ya Ul ya. Bener apalagi kita kan juga udah semester 6 nih. Betul, sudah makanya kita tuh siap-siap lah. tertarik loh Pak. Siap. Mungkin kita bisa ikut nanti ya, di acara Semnas nanti. Wajib ya. Iya. Ya, untuk teman-teman makanya nih karena kita udah tahu ya, udah ngulik tentang Semnas ini bersama Pak Sigit. Ini tuh karena ini sangat bermanfaat ya untuk kita ya. Jadi jangan lupa deh untuk segera daftar dan ikutan ya Pak ya. Iya. Di acara Semnas di tahun ini maupun di tahun-tahun berikutnya. Ya, ajak teman-teman yang lain semuanya bisa ikut. Tidak harus mahasiswa yang sudah melakukan sidang atau dalam tugas akhir.
mahasiswa semester 1, semester 2 mau ikut seminarnya boleh. Tanggal 7 Januari ya jam 9 pagi ikut semua supaya dapat pengetahuan yang baru tentang artikel ilmiah, tentang jurnal, tentang topik yang dibicarakan di situ kan tadi kan, keterbukaan informasi, media dan komunikasi sebagai akselerator dunia kreatif digital di Indonesia. Nah, pokoknya komplit fit. Komplit banget. Kita harus ikut karena persiapan kan. Persiapan. Dari semester 1, 2, 3 juga wajib ikut karena persiapan buat depannya kan. Benar. Iya. Jadi mereka udah tahu gambaran ke depannya jurnal dan artikel Kayak apa? Jadi nanti nggak bingung lagi kan kita. Nah ini nih Pak, sebelum kita nggak akhir nih perbincangan kita, boleh dong Pak bagi-bagi tips gimana nih biar kita bisa menyelesaikan jurnal atau mengerjakan jurnal dengan enjoy gitu Pak. Kadang kan mood-moodan gak sih? Jadi Pak ada rasa males, tekanan gitu, tekanan. Jadi kalau lagi semangat banget gitu. Gimana tuh? Boleh dong bagi-bagi tips kita ya. Iya, oke, baiklah. Saya juga sama seperti kalian, seperti Faras dan Aul. Ketika mengerjakan atau menulis artikel ilmiah, saya juga pasti punya beban gitu ya. Tidak lancar itu pasti ya. Namun yang mungkin bisa dijadikan pegangan adalah begini. Menulis artikel jurnal, ya artikel ilmiah sebetulnya ya, misalnya berbasis penelitian atau berbasis karya, sebetulnya kita harus tempatkan pekerjaan ini bukan sebagai beban. Itu aja. Begitu dia menjadi beban, ya udah memang membebani kita berat. Untuk menyelesaikan jadi sulit, susah, moodnya nggak dapat, itu akan terus terbawa terus. Tapi kalau kita bawakan ini sebagai pekerjaan yang menyenangkan gitu ya, mungkin menyenangkan nulis ilmiah mungkin agak absurd gitu ya kali ya. Tapi minimal gini, ini pekerjaan yang memang harus saya jalani, pokoknya jalanin aja lah. Nah, nanti akan mengalir dengan dengan sendirinya, dan pada titik tertentu kita justru akan bergairah untuk segera menyelesaikan. Kira-kira gitu ya. Setiap orang punya kendala, punya kesulitan, bukan hanya saya, mungkin teman-teman dosen yang lain juga sama. Tapi mungkin seperti itu, jangan ini dijadikan beban, tapi kerjakan aja secara mengalir. Mungkin kalau bahasa anak mudanya apa ya? Let it flow. Nah, let it flow. Baru saya mau bilang tadi, kalau bahasa kita let it flow. Let it flow. Jaksel banget ya. Jaksel Mentang banget di gitu. Jakarta Selatan nih kampusnya. Ya, insya Allah nanti flow-nya ke arah yang benar ya. Let it Fokus flow. walaupun hanya let it flow, tetap harus fokus ke tujuan Fokus, utama. bener kan? Kita ikutin aja alurnya, jangan Iya. bikin beban. Itu sebuah tips yang bagus ya teman-teman Iya. ya. Kalau yang menyusun artikel jurnal, jangan dijadikan beban, ikutin alurnya aja udah. Nanti Udah. juga selesai ya Pak. Tapi juga jangan lupa, jangan malu-malu untuk bertanya. Betul. Kadang ada yang sungkan bertanya ya. Ada yang aduh sungkan mau tanya ke Pak siapa atau Bu siapa. Jangan malu ya. Pokoknya begitu malu ya kita memang betul akan tersesat. Tanya aja. Biasanya para dosen itu senang. Kalau ada mahasiswa yang proaktif datang, malah senang. Ya. Jadi cara pandang kita harus berubah. Ternyata Pak dosen, Bu dosen itu senang kalau kita datangin gitu. Ya. Jadi Pak dosen, Bu dosen lebih suka kita aktif Iya. bertanya. Bener. Pada diem aja, tahu-taunya nggak tahu apa-apa ya. Boleh. Bener awal. Bener. Berarti bahasa zaman dulu tuh bener ya. Benar dong. Malu Malu bertanya, sesat di jalan. Diingat ya teman-teman ya. Oke, terakhir kali ya. Terakhir mungkin Pak Sigit boleh nih kasih tahu kita tentang info pendaftarannya itu kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih Pak? Aduh, untuk kalau tanggal-tanggalnya ya. Saya harus baca tanggal-tanggal penting di acara ini. Sebetulnya acara ini dibuka sejak tanggal 5 April yang lalu, kemudian tanggal 22 April lalu sebetulnya sudah ditutup untuk periode pertama. Tapi panitia masih membuka kesempatan mahasiswa atau dosen atau pihak lain yang ingin mendaftar juga masih dibuka kesempatan. Ini untuk call papernya ya, artinya untuk artikel yang didaftarkan.
Tapi untuk acara yang tanggal 7 Juni nanti masih terbuka, sangat terbuka. Nanti setiap mahasiswa boleh ikut. Bahkan kalau di tempat kita kayak wajib ya. Wajib Pak. Dari Karena semester sangat 1, mahasiswa bermanfaat. semester 1 sampai genap ya, sekarang semester 6, semester 2, 4, 6, 8, nah ikutlah. Itu diwajibkan sih. Wajibkan ya. Karena memang sangat 7 Juni bermanfaat. nanti ya. 7 Juni. Kayak Ya. teman-teman ya, kalau yang belum daftar, belum tahu nih, sekarang udah dikasih tahu nih kan sama Pak Sigit dan sama kita-kita gitu. Kalau Semnas ini nanti yang acara tanggal 7-nya masih terbuka ya Pak ya? Masih terbuka. Untuk umum, semuanya Silahkan boleh ikut. ikut dari semester Iya. berapa aja ya Pak ya? Dan tadi kan juga udah disebutin kan pembicaranya siapa aja itu. Wow, bukan sembarangan kan pasti. Iya, sangat berbobot nanti pasti yang disampaikan ya Pak Sigit ya. Iya. Oke, karena waktu kita juga udah sebentar lagi buka nih, kita harus siap-siap buka juga ya. Bener ya Pak ya? Oke. Mungkin lain kali kita bisa berbincang di acara-acara selanjutnya. Iya. Tadi Pak Sigit jadi ketua lagi sama Ayo, capek. Kita bahas yang lain juga Kita bisa. bahas Boleh, yang boleh, lain. boleh. Kenal atau apa Boleh, ya. Sambil Ya. ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi. nanti Boleh. kalau puasa Ya. habis lebaran ya. Siap. menarik. Siap. Oke. Terima kasih banget ya Oke, Pak Sigit atas Farah, waktunya. Aul, terima kasih sama-sama. Terima kasih juga ya Aul. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan terus acara kita di selanjutnya. Dadah.